Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak bersalawat. Bisa, Ibu? Bisa? Kita tanding ya. Mana lebih kencang suara bapak-bapak dengan emak-emak? Bisa? Bisa. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini emak-emak, ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Kasih alis yang cantik masih juga dipreteli. Ini ras terkuat di bumi. Ayo salawat ibu-ibu yang merasa perempuan, salawat bareng-bareng. Yuk ikut saya, Bu. Salatullah salamullah Rasulillah. Ayo sana Ibu ujung. Salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Nah, sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo selawat. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita, Pak. Ayo, ayo, selawat. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Semua ibu-ibu diam. Kita dengar bapak-bapak. Ayo, Pak, yuk. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,8. Nah, ibu bapak diam. Kau diam semua. Sedulur-sedulur diam semua. Kita dengar ini Pak Bupati yang di depan semua ini. Yang pejabat-pejabat Forkopimda. Kau lihat jabatan pejabat ini salawat. Kau diam semua ya. Dia ini ya. Kita dengar ini Pak Forkopimda. Ayo Pak Bupati. Nah. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah amullah ala Yasin. Masya Allah. Berapa nilainya ya? Nilainya 9,9. Ya, beliau yang ngundang saya, Bu. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati, Forkopimda, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya bisik-bisik Pak Bupati. Pak Bupati, tirakat itu apa ya? Karena ini tirakat bahasa Jawa. Tirakat itu apa Pak Bupati? Beliau katakan kurang lebih semakna dengan berdoa. Ya Ibu? Nji? Nji? Tirakat itu doa. Oke, kita bahas dulu doa. Satu kali Nabi selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi balik ke belakang sahabatnya. Saudara-saudara sekalian, ada tidak yang bermimpi tadi malam? Semua sahabat diam. Lalu Nabi bersabda, semalam saya bermimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu. Mimpinya Nabi itu petunjuk. Kalau mimpi tukang judi, jangan ditafsir. Nah, Nabi bersabda, semalam saya mimpi Allah memperjalankan aku masuk ke dalam sorga. Di dalam sorga, saya melihat ada hamba yang diberi hadiah. Diberi hadiah oleh Allah, hadiahnya lebih banyak dari ibadahnya. Ibaratnya, ibadahnya ini hamba cuma 5, Allah kasih 5.000. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, banyak betul kau berikan saya. Kebaikan ini tidak sebanding dengan amal yang saya lakukan.
hadiahmu ini tidak sebanyak amal yang saya perbuat selama hidup saya. Kok banyak begini ya Allah? Lalu Allah menjawab, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku jawab, yang tidak aku kabulkan, yang tidak aku berikan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta kau tidak mampu memikulnya, maka aku kasih kamu di dunia, di akhirat ini. Itu berarti tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Yang ada adalah semua doa dikabulkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada doa yang dikabulkan Allah sesuai yang dia minta. Ya Allah, berikan saya mobil, Allah kasih. Itu yang dia minta, Allah langsung kasih. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih jadi ASN, Allah kabulkan sesuai permintaannya. Ada juga doa yang dikabulkan tapi dalam bentuk ditunda. Pak Prabowo, ya Allah jadikan saya Presiden Republik Indonesia 2019, Allah tidak kasih. 2024 baru Allah kasih. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah berikan saya keturunan, ya Allah berikan saya anak, sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun baru Allah kasih. Nabi, manusia mulia, usia 21 tahun sudah minta berikan saya anak. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Itu Nabi. Bapak doa pagi mau dikasih malam, padahal itu kan tipu. Doa Allah kabulkan tapi Allah tunda. Yang ketiga, ada doa Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya kendaraan. Allah tidak kasih kendaraan. Allah tahu kalau ada mobilnya suamimu dia pakai selingkuh. Tapi Allah kabulkan dalam bentuk apa? Allah kabulkan dalam bentuk kesehatan. Ya Allah, mudah-mudahan saya terpilih anggota DPR. Tidak terpilih. Allah tahu bukan di situ yang baik. Nanti kau ditangkap KPK. Allah kabulkan apa? Anaknya lulus jadi tentara. Saya tamat SMA daftar tentara, Akabri namanya dulu. Mau jadi penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tinggi 1 meter 1 senti lagi. Teman saya lulus ibu. Sekarang dia reserse, pakai baret merah, kompol, 1 bunga. Di Sulawesi Barat, Polda. Saya tidak lulus. Saya lulus jadi ustadz. Pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Gagal saya Akabri, daftar fakultas kedokteran. Mau jadi dokter. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya nasar puasa 7 hari kalau lulus. Saya ikut bimbingan tes khusus. Saya juara dalam kelas saya fisika 1. Tes, tidak ada namaku. Kenapa saya tidak lulus ya Allah? Kau tidak rugi jadi dokter. Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Teman saya lulus, padahal tidak pernah menang angkanya dari saya. Lulus dia Pak Bupati. Saya tahu jawabannya kenapa saya tidak lulus. Karena saya lulus di Sospol. Saya pulang kuliah, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali Makassar, perintis kemerdekaan. Saya turun tolong dia. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang, kalau saya lihat di WhatsApp ada orang baku tikam, tabrakan, langsung pening saya. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'at, tidak usah kau jadi dokter, kau tidak bisa lihat darah. Lebih kau jadi dokter ustad. Temanku yang lulus, Bu, temanku yang lulus waktu itu, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak, rugi-rugi kau jauh cari uang, tidak lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket ustad.
Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz, tidak pernah ribut dan tidak pernah cemas soal tiket. Allah kasih yang terbaik. Sedulur-sedulur, kalau ada yang daftar PNS tidak diterima, jangan sangka buruk kepada Allah. Berarti Allah tidak senang kau jadi PNS. Apa hebatnya itu PNS? Kau mau sogok-sogok ratusan juta untuk PNS. Apa hebatnya PNS? Tanya Pak Bupati. ASN, mana ada ASN, tidak ada utangnya di koperasi. Kau lihat semua itu ASN, ada semua itu, SK-nya di dalam bank. Kata kawan saya itu ASN Ustadz PNS, tanggal 1 sampai tanggal 10, makannya apa? Sari laut. Turun sedikit, tanggal 11 sampai tanggal 20, turun pula makannya. Apa? Sari mie. Tanggal 21 sampai tanggal 30, saridon. Oh, sakit kepala, gaji habis, cicilan belum lunas. Apa hebatnya? Hah? Nyogok mau jadi pegawai. Ada lagi itu namanya pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap, pegawai honor. PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Udah, kalau Allah kasih itu yang terbaik. Ibu-ibu minta anak, ya Allah, saya sudah 7 tahun menikah tidak punya anak. Allah tahu kalau ada anakmu kamu kena kanker rahim. Jangan sangka buruk. Adik-adik sekalian para tentara, polisi, sudah selayaknya sekolah, sudah daftar tidak lulus, berarti Allah tahu bukan di situ tempatmu yang terbaik. Sangka baik. Yang kedua, Allah kabulkan tapi ditunda. Saya tanya ibu-ibu, kenal Bapak Prabowo? Kenal di mana? Tahu kan? Berapa kali ikut pilpres? 3 kali. Nanti ketiga kalinya baru Allah kabulkan. Ada juga doa yang dikabulkan dalam bentuk yang lain. Contoh, anak SSD minta dibelikan motor. Ibu bapak, anakmu kelas 5 SD minta dibelikan motor, sampean kabulkan enggak? Sampean kabulkan enggak? Kenapa? Karena ibu tahu bahaya anak SD kelas 5 naik motor. Maka orang tua yang baik, dia tidak kasih motor. Dia bilang, nak, bukan motor saya belikan kamu. Saya belikan kau laptop supaya kau bisa lebih baik belajar. Jadi jangan pernah sangka buruk. Suami saya jelek Ustaz, itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah tahu itulah jodohmu yang terbaik. Kenapa kalau dia gagah, dia malu jalan sama kamu? Kenapa? Karena kau juga jelek. Sangka baik, sangka baik. Yang keempat, doa dikabulkan kapan? Pada saat di akhirat kelak. Maka berdoalah. Berdoa. Tirakat ini bahasa-bahasa Jawa, tapi itu sesuai dengan ajaran agama. Berdoa. Cuma kadangkala kita berdoa lambat dikabulkan. Kenapa penyebab lambat dikabulkan? Karena kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah. Ibu-ibu mau ke Semarang, Pak Bupati mohon maaf. Dari sini ke Semarang ada tol Pak ya? Ada? Atau mau ke Surabaya? Ibu dari sini mau ke Surabaya, ada tol kan? Ada. Kalau jalan tol dengan jalan biasa cepat sampai mana? Ibu-ibu cepat sampai mana? Jalan tol, jangan jalan biasa. Jalan tol. Begitu juga berdoa. Kalau ibu berdoa sesuai sunnah, jalan tol cepat sampai. Tapi kalau tidak sesuai sunnah, sampai juga cuma lama. Apa sunnahnya? 1, sunnah berdoa dalam keadaan suci. Dalam keadaan ada wudhu. Boleh tidak berdoa tidak ada wudhunya? Boleh, tapi macet. Sampai tapi lama. Yang kedua, berdoa menghadap kiblat. Boleh tidak membelakangi kiblat? Boleh, tapi macet. Bu, minta duit sama bupati, boleh tidak membelakang? Boleh, tapi yakin tidak bakal dikasih. Pak Bupati, monggo,
Ya, kata Pak Bupati, kurang ajar kau ya. Iya. Yang ketiga, sunnahnya ketika berdoa, zikir puji-puji Allah. Minimal zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Minimal itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi ketika zikir jangan buru-buru. Makan tidak jelas dia berdoa kayak makan pisang goreng panas. Berzikirnya apa artinya itu? Coba lihat di masjid. Biasa sama-sama mulai, sama-sama 33, sama-sama subhanallah. Saya baru 11 dia sudah sampai. Dia bilang saya jumlah. Apa artinya itu jumlah? Dia ketawa, saya serius ini. Maka ucapkan secara sempurna subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Minimal itu. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. Allahu akbar, Allahu akbar 33. Kenapa 33 Ustaz? Kali 3 99. Kenapa 99? Asmaul Husna, nama-nama Allah. Itu pendapat ulama. Jangan juga terlalu banyak mau di pertanyaan, biar tidak penting ditanya juga. Ustadz, kenapa 33? Bapak juga kalau dokter kan Bapak tidak tanya. Kenapa dok, kasih obat ini enggak? Ini Pak Haji, makan ya 3 kali 1. Bapak kan tidak tanya, kenapa tidak 3 kali 3 supaya cepat habis. Nah, sudah berzikir, apalagi kalau bertirakat sunnah, mengangkat kedua belah tangan. Seperti ini. Nah. Kanan kiri merapat pas depan wajah. Ustadz, boleh enggak berdoa begini? Boleh. Tapi macet. Boleh enggak berdoa begini? Amin ya Allah. Boleh tapi macet. Ngangkat kedua belah tangan. Apalagi sunnahnya duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Boleh enggak berdiri? Boleh. Boleh standar samping? Amin. Boleh tapi macet. Yang berikutnya, apalagi sunnahnya bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minimal itu. Kalau hajat kita besar, perbanyak bersalawat. Karena Nabi katakan, siapa yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Mau ibu? Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rasaktana. Doa makan itu ibu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Jadi doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat tanpa bahasa. Amin ya Allah. Malaikat katakan, oh kawin lagi suaminya ini. Allah tahu. Tanpa ibu tak bahasakan, Allah tahu. Sudah itu, ya Allah, terimalah doa hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, doa. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka, balik ini banyak-banyak berdoa. Adik-adikku yang mau jadi pegawai, jangan nyogok. Kau sogok jadi pegawai, selama kau makan uang itu, selama itu kau makan uang sogok, uang haram. Adik-adikku sekalian mau jadi tentara, polisi, jangan sogok. Kau bangun sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Mana bisa jadi pegawai Ustaz tidak nyogok. Saya bersaudara beberapa jadi pegawai, tidak ada satupun yang nyogok. Bagaimana caranya? Kalau ibu-ibu mau anakmu lulus tentara, mau lulus polisi, yuk bangunlah sholat tahajud malam-malam, minta kepada Allah. Pagi lagi kau sholat duha, minta kepada Allah. Kau yakin kalau Allah tidak luluskan anakmu, bukan di situ yang terbaik.
Doa, doa. Senjata bagi orang Islam adalah doa. Kedua, tema ceramah kita. Kita berada di Masjid Mutia. Bu-ibu, pernah lihat orang meninggal? Pernah lihat antar jenazah? Pernah? Sering. Itu kata Nabi, kalau orang meninggal 3 yang mengantar. Berapa ibu? Berapa yang ngantar? 3. 2 yang kembali, 1 yang tinggal menemanimu. Apa gerangan ketiga itu? 1. Anak, istri, sandai tolan, karib, kerabat, anak buah, teman datang ngantar semua ke kuburan. Ada yang masuk ke kubur? Ada? Jangankan masuk kubur, duduk saja di atas batu nisanmu, dekat batu nisan sampai malam tidak ada yang mau. Meskipun ibu meninggal besok-besok, jangan harap suamimu mau temani kau di situ. Meskipun dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Kita hidup semati. Bohong. Anak, jangankan anak, tak akal ada yang temani kamu. Yang kedua, yang mengantar kita harta, keluar mobil, keluar sepeda motor, keluar harta-harta kita. Ada yang masuk temani ke kubur? Ada yang temani masuk kubur? Ada ibu. Apa? Kain kafan. Kain paling murah, bukan sutra, kain paling murah. Itulah yang temanimu. Ini pipimu yang kau kasih apa, skincare, kasih putih muka, mukanya putih, lehernya hitam. Ibu meninggal, cacing punya urusan. Yang ketiga, yang menemani, ngantar. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal kebaikan. Masuk di kubur, amal itu yang temani kita. Begitu masuk kubur, seperti almarhumah Ibu Mutia, sudah masuk kubur, tidak ada lagi bisa dilakukan. Ibu-ibu, ada pegawai? Ada pegawai. Kalau Pak Bupati tidak senang kamu, ada pilihan tidak? Di kantor Bupati, Pak Bupati tidak senang kita, ada pilihan tidak? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan Bupati. Masih ada pilihan. Sedulur-sedulur pergi merantau ke Kalimantan, tidak enak di Kalimantan, ada pilihan tidak? Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Jadi tentara, polisi, tugas ke daerah yang tidak senang, ada pilihan? Ada. Pensiun dini, selesai. Bu-ibu, ada suami kasar, tidak tanggung jawab, ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau coba ibu kalau hafal ini lagu ikut ibu ya. Tak sengaja lewat ku melihat dihiasi hati bertanya. Oh berarti ibu memang sudah tua semua, karena ini lagu-lagu zaman dulu ini. Ayo, ada pilihan kalau suami jelek? Ada, minta diceraikan secara baik-baik. Bapak-bapak, suamimu malah, istrimu malas masak, kasar ngomong, tidak menghargai mertua, saudara kita dia hina, ada pilihan? Ada 2 malah pilihanmu. 1, bawa pulang ceraikan. 2, ganti. Tapi kalau sedulur-sedulur, di dunia menderita masih ada pilihan. Di dunia susah masih ada pilihan. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan bu? Masuk kubur ndak enak, balik lagi deh. Begitu kau balik, spiral kau satu dunia. Kata Nabi, kalau kau sudah masuk kubur, tidak ada pilihanmu. Tidak bisa lagi kau sholat.
Tidak bisa lagi kau puasa, tidak bisa lagi kau tobat, tidak bisa lagi kau ibadah. Tapi kata Nabi, ada 3 yang bisa terus mengalir deras meskipun kau sudah jadi jenazah di kuburmu. Itulah amal jariah. Apa amal jariah itu? 1, kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, bapak-bapak, halo Pak, anak sampean bisa ndak jadi tentara tidak pernah sekolah tentara? Bisa? Ndak mungkin. Ibu-ibu, bisa ndak anak sampean jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Ndak mungkin. Bisa ndak anak kita jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak sampean jadi soleh dan soleha tanpa sekolah? Bisa. Bisa ndak anak sampean jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Itu artinya Allah lebih mudahkan anakmu jadi bermanfaat soleh dan soleha daripada jadi pejabat. Sayang 1000 sayang, kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris tapi tidak malu, tidak tahu ngaji. Ini orang sekarang, hebat anaknya itu tetangga saya Ustadz. Kenapa hebat Pak? Masih kecil Ustadz, masih SD, lancar bahasa Inggris. Nggak hebat itu Pak, banyak yang begitu. Masa sih Ustadz banyak? Iya, coba kau ke Inggris. Masya Allah, anak-anak di sana bahasa Inggris semua Ibu. Ibu, hei, Bu, kalau Ibu sampean wafat, siapa yang doakan? Siapa? Suami. Kawin lagi Bu. Dia dengar lah Pak Bupati, istri saya ini, Ustadz saya dengar kau ceramah, kalau meninggal istri suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal nanti Ustadz mau kawin lagi, saya peluk dia baik-baik. Saya bilang, kesini soal sayang, kau dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja sekarang saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan kita Ibu? Anak. Ibu-ibu, mau tahu masa depanmu nanti di kubur? Bapak-bapak mau tahu masa depanmu di kubur nanti? Lihat anakmu sekarang. Almarhum orang tua Pak Jenderal bahagia. Kenapa? Punya anak bintang 3 bangun masjid. Banyak orang anaknya pejabat, tinggi sekolahnya, tapi siapa yang ngurus orang tuanya? Mana orang tuanya mau pergi jalan-jalan, sopir yang temani. Orang tuanya mau pergi jalan-jalan, pembantu yang dampingi. Orang tuanya mau pergi berobat, sopir yang temani. Nggak ada gunanya anakmu tinggi sekolah, tinggi jabatan kalau dia nggak tahu ngurus kamu. Ini gunanya anak-anak kita dididik. Percaya ibu pasti mati. Siapa yang doakan? Anak. Temanmu, coba lihat aja itu teman. Ibu bapak kan semua punya grup WhatsApp. Coba kalau kita meninggal, ada teman kita meninggal di grup WhatsApp. Jangankan baca Al-Fatihah, ketik doa saja dia tidak mau. Ada yang meninggal, ada yang baca Al-Fatihah, tidak, stiker dia kirim. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu Al-Fatihah, stiker. Begitulah masa depan kita kalau tidak punya anak yang soleh dan soleha. Maka masjid ini hadir supaya anak-anak kita di sekitar masjid ini kirim ke masjid, ajarkan TK-TPA. Apa ibu tidak menunggu masa depan? Begitu ibu sudah arwah, begitu bapak sudah ajal menjemput, anak-anak ibu bapak yang doakan bahkan bangunkan masjid, dikasih nama orang tuanya nama masjid. Itu yang anak yang soleh dan soleha. Luar biasa Pak Jenderal ini, sudah Jenderal bintang 3, soleh lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, yang bisa mengalir terus-terus meskipun kita sudah dikubur, apa itu? Sedekah. Sedekah. Ibu-ibu, ini yang di depan saya. Kalau ibu meninggal ini yang banyak emasnya, siapa yang pakai emasnya ibu? Istri kedua, kawin lagi suamimu, dia tarik itu cincin. Ini saya waktu kita menikah, dia tarik lagi, kau punya gelang ini waktu kita umroh sayang, emas Dubai. Dia
tarik lagi kau punya kalung. Bahkan gigi palsumu pun dia cabut. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Itu emas-emasmu dia kasih itu janda. Dek, ini emas istri saya sudah mati. Kau pakailah. Daripada ibu emasnya dipakai istri kedua, mending sedekah. Ada ndak orang bangkrut gara-gara sedekah? Dan itu orang pelit, Bu, tidak ada yang senang. Saya mau tanya, ibu-ibu, senang bupati yang pelit atau dermawan? Keras, senang bupati yang pelit atau dermawan? Oh, dermawan. Ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang sahabat yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Sedekahlah, ya ibu, ibu, sedekah. Sedekah itu tidak mesti duit. Apa sedekahnya Pak Bupati? Kalau duit, berapa gajinya Pak Bupati? Apa sedekahnya Bupati? Beliau bikin perda yang membuat anak-anak muslim seperti sekarang ini ada perda untuk ngaji, untuk nyantuni pesantren-pesantren. Itulah sumbangan Bupati. Apa sumbangan anggota DPR? Bikinlah peraturan-peraturan yang membuat anak-anak di Blora ini gampang cari kerja. Apa sedekahnya polisi? Duit. Tidak. Berapa gajinya polisi? Apa sedekahnya polisi? Jadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Apa sedekahnya ibu-ibu? Jadilah istri yang baik kepada suami. Itu sedekah. Kalau ada rezeki, bawa nasi bungkus tiap Jumat ke masjid. Doa, ya Allah Jumat ini 5 bungkus, Jumat depan 10 bungkus ya Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan ibu-ibu, kalau mau suamimu setia, kamu terhindar suamimu dari perempuan jahat, sedekah dengan tolak balas sedekah. Bu, bangun sholat hajat tengah malam. Selesai sholat hajat berdoa, ya Allah ini ada duit saya 100.000. Saya sedekah ke anak yatim. Tolak bala, mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa itu 100.000. Tolak bala. Yang jadi masalah kalau suamimu juga bangun sholat tengah malam. Ya Allah, capek sudah saya lihat suami istri saya. Ngomel aja kerjanya ya Allah. Ini ada duit saya tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan 100.000 ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Yang mana mau dikabulkan? Ya, sedekah. Dan yang ketiga, amal yang mengalir terus menerus. Meskipun sudah kita alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Pembangunan yang bermanfaat. Pak Bupati sudah 5 tahun jadi bupati. Kalau ada bangunan yang dia bangun, beliau bangun bangunan, beliau bangun sesuatu infrastruktur. Selama infrastruktur itu dipakai, meskipun beliau sudah pensiun, meskipun bahkan sampai masuk kubur, amalnya masih dinikmati orang, maka amal jariah makin terus berjalan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ini ada masjid. Alhamdulillah di masjid ini Pak, ramai jamaahnya. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Masjid mesti cantik. Ibu bapak, saya dari penghasilan YouTube sudah 3 masjid bikin. Sekarang ada masjid saya, namanya ibu saya bangun. Ada juga masjid saya bangun nama bapak saya. Masjid saya di Makassar sekarang ini dijadikan wisata religi. Kolam ikan di bawahnya. Orang datang sana anak-anak senang betul. Jembatannya kaca. Kadang-kala ada ibu-ibu takut menyeberang. Anak-anak biasa teriak, takut dia. Kaca. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor. Ini kitab yang kamu baca. AC mantap. Karpet tiap tahun kita ganti. Imamnya penghafal Quran. Baru-baru juara 1 hafal Quran 30 juz. Di Sulawesi Selatan MTQ. Muadzinnya saya gaji layaknya pegawai negeri. Saya kasih imamnya motor dinas. Penceramanya mantap. Muadzinnya bagus. Bagaimana? Orang ramai Pak.
Biasa kalau subuh, kalau mereka tahu saya ada di situ subuh, 2 kali dua etape karena penuh. Kalau Jumat lagi 30 menit azan sudah penuh, kau bakal di luar. Kenapa orang senang? Nyaman. Sekarang bagaimana masjid mau penuh? Yang azan orang tua sudah pensiun. Azannya bikin jengkel. Kata anak muda, itu lagi yang azan, itu lagi. Penceramanya mulai salam pertama sampai akhir neraka saja terus dia bahas. Kamu masuk neraka kayak dia panitia hari kiamat. Kau dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, keluar. Dia bilang anak muda, tidak usah ke masjid, bikin takut-takut. Karpetnya sudah 7 kali Muharram tidak pernah ganti. Begitu kita sujud, tai cicak didapat. Air macet-macet, toiletnya tidak ada airnya. Diumumkan saldo kas 70 juta. Air keran rusak. Dengar ini takmir masjid. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo. Kalau dia jadi saldo ngendap di bank, bapak akan ditanya nanti di akhirat. Jadikan dia keran air, jadikan dia AC, jadikan dia makan bersama ketika hari Jumat. Itu akan jadi amal jariah. Kalau kau simpan saja, amalnya orang tidak jalan. Jadikan masjid ini nyaman. Insya Allah rajin berjamaah. Dan kita juga kadang-kala milih imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaanmu, baca yang umumnya orang hafal. Ini jadi imam panjang betul. Baru mau takbir terlalu banyak gayanya. Apa itu? Nah, kau tinggal angkat selesai. Kata Nabi, ringkaskan bacaanmu. Kenapa? Kita di belakang kan banyak. Ada rematik disiksa sama Pak Imam. Oh. Belum selesai Pak Imam, jatuh kepalanya. Naik lagi kesian kembali. Belum selesai Pak Imam, nah jatuh lagi kembali kepala. Kata Nabi, ringkaskan bacaannya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, supaya orang khusyuk bisa ikut. Coba kalau imam baca Al-Fatihah, kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Coba kalau imam baca Wadduha, kita ikut. Kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 10 sampai 37, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak hafal. Mau ruku imam belum selesai, terpaksa kita baca semua di dinding. Pengumuman keadaan keuangan, saldo kas, pengeluaran, pemasukan. Belum selesai Pak Imam, kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Blora. Belum selesai Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca, calon DPR RI. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua, tujuannya kenapa disuruh baca yang umumnya hafal? Kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Ada anak penghafal Quran. Ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Pulang kampung disuruh tes hafalannya. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca hafalan, yang hanya dia yang hafal, tiba-tiba ada cicak jatuh. Kena telinganya, stres. Stres, hilang hafalan. Apa sambungannya ini ayat? Dia lupa betul. Apa sambungannya ini? Hening suasana dalam masjid. Tiba-tiba imam bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, ya sudah kalau begitu Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi kejadian ini. Ini saya waktu kecil di kampung. Imam sujud lama sekali, tidak seperti biasanya. Penasaran, kok lama betul? Belum naik-naik, kok lama betul? Ada kawan saya diangkat kepalanya. Kaget semua, wih, hilang imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepalanya, baru kita lihat. Saya sengaja nak, malu saya kau lihat. Siapa salah? Siapa salah?
imam. Ingat, dalam fikih sholat berjamaah, siapapun boleh jadi makmum, tapi tidak boleh sembarang jadi imam. Kenapa? Salah saf, salah imam, kacau jamaah. Kalau makmum, orang gila boleh jadi makmum, orang awam boleh jadi makmum, belum balik boleh jadi makmum, imam tidak boleh. Bulan 11 Blora akan pilih imam. Salah kamu memilih imam, kacau kau punya kabupaten. Dan juga kalau jadi makmum, harus jangan kau ganggu jamaah yang lain. Ada tata caranya kalau kita jadi makmum. Satu, kalau kau jadi makmum, jangan ganggu orang di sampingmu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pengajian kita ada oleh-oleh kita bawa pulang. Mudah-mudahan pulang dari ceramah ini setidaknya doanya sudah mulai baik. Pulang dari ceramah ini, insya Allah mulai besok mulai rajin berjamaah di masjid. Semoga ada manfaat. Pesan khusus, jaga perdamaian. Boleh berbeda dalam pilkada, boleh tidak sama pilihan, tapi jangan ribut. Jangan terprovokasi oleh tim sukses. Lihat 2019, siapa yang berhadapan dalam pemilu? Bapak Prabowo dengan Jokowi. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Waktu kampanye tak saling nyerang. Selesai menang satu paket. Kalian bertengkar, bertetangga, berpuluh-puluh tahun bertetangga. Gara-gara beda pilihan, kalian bermusuhan, apa yang kalian mau dapat? Kalian juga tim sukses, jangan menghasut. Jangan nyebarkan berita fitnah. Kalau kau tidak senang orang, tidak usah pilih tanpa kau jelek-jelekkan. Silakan pilih jagoanmu, jangan kau hina lawanmu, karena kau bisa menang karena ada lawan yang kau tanding. Ibu-ibu, jangan peras calon. Jangan menjadi pemeras dalam pilkada. Bapak-bapak calon, jangan juga ajari masyarakat kita untuk disogok. Mari hadapi pesta demokrasi ini, jaga ketertiban, jaga keamanan, sama-sama kita jaga Kabupaten Blora. Kabupaten ini tempat kita hidup dan cari nafkah. Maka tanggung jawab kedamaiannya bukan pada polisi saja, tapi pada kita semua. Karena kalau Blora aman, kita enak pun mencari nafkah dan beribadah. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan hadiah kepada Pak Bupati. Saya berikan beliau ada hadiah dari Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan Pak Bupati berkenan. Ini ada, saya mau beri hadiah Pak. Silakan Bapak, sarung gajah duduk. Ya, kenapa disebut gajah duduk Ustadz? Karena sejak ada ini sarung gajahnya, saya lihat gambarnya duduk terus, tidak pernah berdiri. Andai saja sekali-kali dia berdiri, maka disebut gajah duduk berdiri. Nah, ini Pak, Ibu, kenapa saya kasih sarung? Ini ada filosofinya. Sarung ini ketika kita belum kenal sarung, celana dan rok, sarung inilah menutup aurat. Artinya aurat itu rasa malu. Saya berharap Pak Bupati menutup rasa malunya masyarakat Blora. Malu dari kemiskinan, malu dari kebodohan, dan malu dari keluar cari kerja. Yang kedua, sarung ini sedulur-sedulur kalau dingin pakai sarung diapain? Jadi selimut kan? Kedinginan. Pakai ini sarung. Maknanya kalau ada masyarakat Blora yang kedinginan karena kemiskinan, Pak Bupati hadir di situ untuk memberikan selimut kenyamanan. Mudah-mudahan sarung ini simbol Pak Bupati menjadi pejabat yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Bukan saja kepada saudara kita kaum muslim, kepada saudara kita pun non muslim. Kita doakan Pak Bupati menjadi teladan dan menjadi rahmat bagi semuanya. Terima kasih. Pak Bupati izin. Ya. Pak Bupati, siapa namanya Bu? Siapa namanya? Masya Allah, memang populer Pak Bupati kita ini. Ya, foto dulu. Oke, terima kasih Pak Bupati. Orang yang datang pada kesempatan ini, orang yang betul-betul andai dia mahasiswa, nilainya A+, tidak ada lagi di atasnya.
hujan, subuh, dan tidak ada door prize. Tidak ada alasan Allah melarang bapak-bapak ibu masuk surga kalau imannya seperti itu. Dan tidak ada alasan Allah memasukkan kita neraka kalau kita punya kualitas salat subuh seperti ini. Hujan, tidak ada door prize-nya, masih datang ke masjid. Apa yang kita harapkan kecuali ridha Allah? Lain kalau kita pegawai negeri, ada Pak Rahmat Masud datang, tentu mau cari muka sama Pak Wali Kota. Nah kita ini bukan pegawai negeri. Lain kalau misalnya ada acara di sini, ada door prize, payung, setrika, rice cooker, datang pasti mengharap door prize. Tapi hari ini tidak ada, dan kita datang. Apa yang membuat kita datang? Kita ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketahuilah orang masuk surga di akhirat kelak bukan karena tidak ada dosanya. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga Pak, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia di sini tidak ada dosanya? Mana? Saya lihat dulu. Muka penuh dosa semua ini Pak. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri. Ternyata perbedaannya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Dan salah satu pemberat timbangan di akhirat kelak inilah sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum kita menunaikan sholat subuh awal waktu. Awal waktu, jangan bapak bangun 6:30, sholat sunnah dulu, baru dia sholat wajib. Itu sudah tidak bisa. Sebab kenapa? Sudah lewat waktunya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua, pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah? Ibu-ibu pernah ngantar jenazah? Bukan lagi pernah, sering. Nabi sampaikan kalau anak cucunya Adam diantar ke kubur, 3 itu yang ngantar ki. Berapa ibu? Berapa yang ngantar ibu? Kalau orang meninggal kata Nabi 3. Tapi kata Nabi 2 yang kembali, 1 yang temani kau di dalam. Apa gerangan? Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga amal. Tapi 2-nya kembali, 1 tinggal. Keluarga dulu, sanak saudara, anak, istri, famili, teman, ngantar semua. Ibu bapak masuk kubur, ada kira-kira mau masuk temani ki? Ada ibu? Suami tak ibu kira-kira mau? Jangankan dia masuk di kubur, duduk saja sampai subuh, tidak ada yang mau pak. Apalagi mau temani, tidak ada itu. Ibu-ibu, meskipun dia goda kita dulu, kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Bale-bale kau. Begitu meninggal, ya kawin lagi. Selesai. Mata kanannya menangis, mata kirinya yang mana penggantinya ini. Itulah datang tetangga saya berkata, Ustadz, jelek betul itu tetangga saya. Jelek sekali sifatnya. Kenapa ibu? Dia bilang, masa itu Ustadz? Belum lagi 3 bulan istrinya meninggal. Masih basah kubur istrinya meninggal, dia kawin lagi. Jelek sekali sifatnya tetanggaku. Saya bilang, itu tetanggaku lebih hebat, masih hidup istrinya dia kawin. Yang kedua, yang antar kita apa? Harta. Yang banyak mobilnya keluar semua mobilnya, motornya, karpetnya, payungnya keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang ikut masuk? Ada ibu? Coba keras, ada dek? Ada enggak harta yang masuk temani kita di kubur? Ada. Apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan saja. Kain yang paling murah. Ya, sebentar bagi-bagi konsumsi, mengalahkan perhatiannya saya. Sebentar ya. Karena kalau bapak bagi, pasti bukan lagi saya didengar. Sebentar ya.
Karena yang datang di sini pasti bukan mencari konsumsi. Ya toh Pak? Ya. Ibu-ibu datang dengar ceramah atau konsumsi? Kalau begitu bawa pulang itu konsumsimu. Siban ya, sebentar dek, sebentar bagi-baginya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua mengantar kita harta. Ada harta yang masuk, yaitu kain kafan. Kain paling murah, tidak boleh ada kantongnya, tidak boleh ada jahitannya, tidak boleh ada kancingnya. Ini adik-adik pemuda Pancasila, besok-besok kau mati, jangankan itu, pakai kau lagi kaos kaki dibuka, hartanya ibu, gigi palsu, dibuka juga, tidak boleh kau bawa gigi palsu, bawa, tidak boleh. Itu bukan asli, yang palsu aja disuruh buka. Harta yang kita bawa hanyalah kain kafan. Ini bapak-bapak ini yang di depan saya, yang muka-muka sakaratil maut ini. Nah lio-lio sakarat mana bapak dia, bapak ya. Bapak besok-besok meninggal sudahlah. Tidak ada harta yang ikut, tidak ada, kecuali kain kafan. Maka ada orang kaya sekali. Ini cerita, kaya betul. Ketika usianya sudah senja, dia panggil anaknya, nak, maukah kau menemani saya 1 hari sampai 40 hari di kubur? 40 hari pertama, karena menurut riwayat 40 hari pertama di situ sesi seleksi tanya jawab yang paling berat. Nabi bilang, temani karena 40 hari setelah dimakamkan, ambil kau hartaku 50%. Nabi bilang anaknya, mau dia apa harta 50%? 40 hari di dalam, tidak mau saya pak. Kecewalah bapaknya, dia bilang, setengah mati ku carikan harta ini anak. 40 hari saja saya suruh temani kak, dia tidak mau. Dia bilang sama istrinya, kau mungkin sayang temani kak setelah meninggal? Dia bilang, anakmu saja tidak mau. Akhirnya dia panggil adiknya, dek, kau barangkali saudaraku yang mau temani saya. Dia bilang saudaranya, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya. Akhirnya dia bikin pengumuman, siapa yang mau menemani saya 40 hari pertama dalam kubur, saya berikan hadiah, ambil semua hartaku 50%. Sebarkan pengumuman ini di grup-grup WhatsApp. Tidak ada. Satu yang mendaftar, paling miskin di kampung itu. Apa kekayaannya? Satu aja kekayaannya pak. Apa? Kampak. Tahu kampak ibu? Wase. Kampak. Itu aja kekayaannya pak. Tiba waktunya meninggal betul ini orang kaya. Lalu ditandatangani sudah itu, dia bilang saya setuju, saya temani kau 40 hari. Dimakamkanlah. Masuklah ini orang tadi orang miskin, di sampingnya dia duduk. Misalnya ini yang orang mati, dia duduk di sini. Datang malaikat pencabut nyawa, dia lihat, kenapa ada orang hidup di sini? Baru saya dapat ini orang hidup ada dalam kubur. Enggak, mestinya ini orang mati ditanya pak, karena dia ada di sampingnya, dia dulu ditanya, kenapa kau ada di sini? Nah bilang, ini saya ada perjanjian sama ini orang kaya. Kalau saya temani hari pertama sampai 40, nah kasihkah hartanya 50%, karena saya ini orang miskin. Dia bilang, masa miskin betul kok? Dia bilang, ya saya miskin. Ditanyalah dia, masa enggak ada hartamu? Dia bilang, ada sih, kampak. Itu kampak. Mulailah ditanya dia pak, kampakmu dari mana? Apa kau belikan? 1 hari ditanya pak. Begitu mau maghrib, Nabi bilang malaikat, sampai di sini saja pertanyaan, besok lagi dilanjut. Besok pagi datang lagi malaikat. Besok kemarin itu kita tanya soal dari mana kampakmu. Sekarang itu kampakmu kau gunakan untuk apa? 1 hari juga proses tanyanya pak. Ini balik ini dipakai ini pakai ini. Maghrib besok lagi dilanjut. Hari ketiga datang lagi malaikat. Pohon-pohon apa yang kau tebang? Ditanya lagi 1 hari, besok lagi. Begitu seterusnya. Di hari ke-40 datang malaikat, belum ditanya dia lompat naik ke atas. Bertepuk tangan semua orang. Hebat. Dapat maku harta. Dapat mi harta ini. Ambillah 50%. Apa dia bilang tukang kampak? Apa 50%? Tidak mau saya, ini saja kampak 40 hari saya ditanya. Dengar ini adik-adik pemuda Pancasila. Itu baru kampak. Bagaimana kalau ada mobilmu? Ditanya semua itu. Maka bapak-bapak yang punya harta banyak,
Bukan hartanya yang dia akan masalah. Yang jadi masalah pertanyaan soal harta itu. Bapak-bapak yang pedagang akan ditanya bagaimana caramu berdagang. Jangan sampai katakan baru padahal sudah tua. Allah halalkan jual beli. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli tapi Allah haramkan riba. Salah satu model riba itu dosanya yang paling kecil namanya riba, kau perkosa ibu kandungmu. Itu yang paling ringan dosanya. Mana itu riba? Misalnya jual langsat. Manis enggak ini? Manis. Padahal kecut. Ada caranya Pak. Kalau pergi penjual langsat, ada caranya saya kasih. Manis ini dek. Manis Ustaz. Aduh sayang. Padahal saya cari yang kecut karena istriku ngidam. Langsung dia bilang, oh dicampur gini Pak Ustaz. Ada Pak. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga yang mengantar kita. Tadi harta, dua keluarga. Yang ketiga amal. Masuklah kita. Inilah yang setia yang akan menemani kita di alam kubur. Cuma amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Masuk, pulanglah pengantar. Kata Nabi, masih terdengar suara kakinya yang terakhir kembali dari pemakaman, masih kedengar kakinya, sudah datang malaikat. Dia akan menyodorkan pertanyaan. Tapi bapak-bapak yang rajin sholat, seperti datang subuh seperti ini, dan dia hampir 5 waktu selalu ada di masjid, tidak usah cemas Pak. Bukan bapak yang akan jawab pertanyaannya malaikat. Siapa yang akan jawab? Sholatnya. Begitu malaikat, ini orang yang baik sholatnya, yang tidak baik sholatnya. Datang malaikat. Oh, dia sudah pakai godam. Godamnya itu malaikat kata Nabi, 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Nah putar nih. Sudah lama kau kutunggu. Kau yang paling banyak ceritamu itu di Deker. Kau yang paling banyak ceritamu warung kopi. Mulai dia ditanya, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget dia, langsung dia bilang, "Tunggu dulu, orang baru datang ini. Kasih kita dulu space beristirahat." Ini orang tipe-tipe yang suka berdebat. Tipe-tipe orang suka debat, biar malaikat mau dia debat. Ditanya lagi, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kaget, langsung dia bilang, "Ketuhanan yang Maha Esa." Langsung di blender. Ini kalau baik sholatnya, tidak baik sholatnya. Dan ketahuilah ketika selesai, datanglah seorang utusan. Ada utusan. Lalu orang ini yang dikubur ini kaget. Dan dia berkata, "Man anta? Siapa kamu?" Dia bilang, "Sayalah sholatmu ini yang kau lalaikan waktu kau hidup." Untuk apa kau datang di sini? Allah perintahkan menyiksa kamu sampai hari kiamat. Yang menurut kitab Durratun Nasihin, ini adalah ular, ekornya cuma 1, kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya? Dia lilit orang yang ada ini, yang tidak sholat sampai hari kiamat. Nenek kita yang meninggal 50 tahun yang lalu, orang-orang yang dijajah zaman Belanda, zaman Jepang, 100 tahun yang lalu meninggal, sampai sekarang belum masuk surga. Sampai sekarang belum ada misinya neraka. Mereka menunggu di kubur. Kalau baik sholatnya, aman dia dikubur. Itu tadi yang tidak baik sholatnya. Tapi kalau beres sholatnya, begitu malaikat katakan, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Dia sholatnya berkata, "Das'at, mundur kamu. Mundur. Saya yang jaga kamu sekarang. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, saatnya kembali saya yang jaga kamu." "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Sholatnya menjawab, "Allahu Akbar." Mungkar giling kepala. Jago ini. Barusan saya dapat. Hebat ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka? Siapa nabimu?" Salatnya menjawab lagi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar makin mungkar. Luar biasa. Anak pasar baru ini. Akhirnya dia bilang nakir, mungkar, "Kir. Kau yang nakir. Nakir, kau yang maju." Kata malaikat nakir, "Saya kan cuma wakil, kau ajak menyerah, apalagi saya."
Jadi bagaimana? Sudah kita naik lapor kepada Allah. Dia tidak lanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik merapor. Ya Allah, ada hambamu wafat. Saya tanya marrabuka. Dia jawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh itu orang baik solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu pengantin baru? Masih ingat toh? Begitu enaknya itu pengantin baru, selalu kita mau ulang. Atau bapak sudah lupa? Maka saudara-saudara sekalian, inilah pentingnya kita pelihara solat. Kenapa? Dia adalah seleksi awal, pemberkasan pertama yang akan diperiksa untuk mengikuti lanjutannya. Sistem gugur. Bapak kalau tes adik-adik tentara kan, ada yang mau mendaftar polisi, ada namanya sistem gugur. Begitu tahap pertama seleksi berkas. Berkas tidak lolos, biar fisikmu hebat, biar jago berenang, biar jago lari, biar jago menyelam, tapi kalau berkasmu tidak memenuhi syarat, gugur. Begitu solat. Solat dulu diperiksa. Kalau solatnya baik, amalnya yang lain diperiksa. Kalau solatnya tidak beres, semua amalnya batal. Maka keliru ketika ada orang berkata, tidak penting solat, yang paling penting hatimu dong. Biar kau tidak solat, ini saja, hatimu saja kau jaga. Berdiri anak muda bilang, saya setuju ini bapak ini, karena dia juga tidak solat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad lah itu orang paling baik hatinya. Nabi Muhammad lah itu paling baik akhlaknya. Tapi beliau tetap solat 5 waktu. Solat, tidak ada alasan bagi mereka selamat, bagi mereka yang tidak solat. Kenapa Ustadz? Karena puncak penghambaan kepada Allah itulah solat. Maksudnya apa Ustadz? Bapak-bapak bayar zakat fitrah. Boleh enggak sambil nyanyi? Boleh. Bapak sambil bayar zakat. Pak Ustadz, ini zakatku. Darah muda. Darahnya pada mana uangku ini? Boleh, sah bayar zakat sambil lalu. Bapak puasa sambil dagang, boleh enggak? Nunggu buka puasa sambil dagang, boleh sah puasamu. Lagi ngaji-ngaji nunggu buka puasa, tiba-tiba, Haji berapa minyak gas? Sudah 35.000. Sah, boleh. Tapi sholat, boleh enggak ada kegiatan lain? Allahu Akbar. Bila kamu di sisiku. Wah, orang gila ini Pak. Iya. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar ruku, tiba-tiba Haji berapa gas? Tunggu sebentar ya, saya sholat. Batal. Itulah kenapa sholat, karena puncak penghambaan kepada Allah, sehingga orang yang baik sholatnya baik. Inna sholata tanha anil fasah wal munkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan sifat yang paling pertama dilakukan hamba makhluk kepada Allah? Bukan zina, bukan zirik, apa? Sombong. Jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Jin, sujud kau. Ini makhlukku paling mulia, Adam, manusia. Jin katakan, saya tidak mau. Kenapa? Dia anak baru kemarin. Dia diciptakan dari tanah, saya dari api, derajat saya lebih tinggi. Tidak mau jin sujud, sombong. Kata Allah, keluar kau dari surga. Ketika sholat jangan kau ada sombong. Itu makna sholat sujud. Adik-adik, anggota tubuhmu paling mulia apa? Bapak-bapak, anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Paling hina apa? Kaki. Maksudnya apa Ustaz? Kok bapak bercanda sama saya, dorong dada masih ketawa saya Pak. Dorong pantat saya masih senyum. Dorong kepalaku, kurang ajar kau. Iya toh, kenapa? Alena beliau. Yang terhormat ada di kepala. Yang hina apa? Kaki. Maksudnya apa Ustaz? Bapak kasih saya duit 5 juta, tapi pakai kaki. Ustaz, 5 juta ya? Saya bilang, biar miskin, jangan kau hina saya tikam kau. Iya toh, kenapa? Ini hina. Tapi ketika kau temu dengan Allah, kepalamu yang mulia ini,
rendahkan sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Itulah makna sujud. Jadi orang kalau baik solatnya, dia tidak ada rasa sombongnya. Tapi kok ada orang solat masih petantang petenteng, masih sombong, baru caleg, wadah deh. Kayak dia sudah punya pasar. Baru anggota DPR, sombongnya minta ampun. Ada wakil rakyat begitu kan? Kalau dia jalan warung kopi kayak dia sudah tidak injak tanah. Padahal dia cuma wakil rakyat. Ibu-ibu saya mau tanya, adik-adik nih. Mana lebih tinggi posisinya wali kota dengan wakil wali kota? Mana lebih tinggi posisinya Pak? Wali kota. Kapolda dengan wakil Kapolda. Mana lebih tinggi posisinya? Iya, presiden dan wakil presiden. Mana lebih tinggi? Iya. Ini rakyat, dia cuma wakil. Nah kau cuma wakil dari kami, kenapa kau mau sombong? Anggota DPR saja tidak boleh sombong, apalagi kau yang pengangguran. Sombong kepada manusia saja Allah celah. Sombong kepada sama makhluk Allah tidak suka. Apalagi sombong kepada Allah. Dan orang yang puncak kesombongannya kepada Allah, dialah orang yang tidak mau sujud. Yang kedua, orang yang sombong di hadapan Allah, orang yang tidak mau berdoa. Maka adik-adik sekalian Bapak Ibu, selesai sholat doalah meskipun sedikit saja. Karena dalam hadits qudsi Allah jelaskan, siapa yang tidak mau berdoa dialah orang sombong, dan orang sombong tidak layak hidup di kolong langitku. Keluar kau dari langitku. Itulah orang yang tidak mau berdoa. Dan berdoa itu Bapak tidak harus sama imam. Imam juga kalau berdoa kasih dengar jamaah dan baca doa yang umumnya orang hafal. Ada juga kita imam tidak tahu apa dia minta. Kita tidak dengar. Kita di belakang sangka baik saja, amin amin. 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 Apa kau minta? Kasih dengar juga kita. Siapa tahu ini anak muda yang bujang minta doa. Namanya bujang dia minta, ya Allah. Dalam kecil itu, ya Allah berikanlah kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Istrinya juga di bapak bilang di belakang, amin. Itu artinya kau minta kepada Allah supaya suamimu kawin lagi. Maka berdoa, usahakan Pak Imam doanya, keraskan, dan tidak mesti bahasa Arab. Tidak mesti bahasa Arab. Boleh bahasa Bugis, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Jawa. Bahkan boleh tidak ada bahasa, pakai bahasa isyarat saja, boleh. Oh caleg yang gagal ini Pak. Habis suanya dia. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu pertama, sholat alam kubur. Pertama yang akan ditanya, sholat. Kalau beres sholatmu aman. Kalau tidak ada sholatmu mati maku. Tidak ada gunanya Pak. Nah, jangan pernah berasa Bapak bisa selamat kalau tidak sholat. Itulah makna inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, as-sholatu imanuddin, as-sholatu miftahul jannah. Ya. Nah, masuk kubur sudah sholat baik. Sambil menunggu hari kiamat, kata Nabi, 3 amalmu yang bisa terus kau nikmati. Ibu-ibu, Bu, halo Bu. Kalau ibu merantau ke Balikpapan dari Jawa, ternyata di Balikpapan kada nyaman, tidak enak. Ada pilihan enggak Ibu? Ada pilihan? Ada. Bulik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Dari Sulawesi merantau ke Balikpapan. Ternyata di sini tidak nyaman, dia rasa cari nafkah. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Sulawesi. Iya toh? Ada caleg gagal. Ada pilihan? Ada. Ikut lagi 5 tahun yang akan datang. Itu Prabowo kan 3 kali baru menang. Iya toh? Ada pegawai negeri tidak disuka sama wali kotanya, tidak disenangi sama gubernurnya. Ada pilihan? Ada, pensiun dini. Berhenti jadi pegawai, lihat udah banyak kentu-kentu saya. Tidak ada urusan, dia bukan lagi bos kita. Iya toh? Bapak-bapak, ibu-ibu, suami kurang ajar,
kasar, tidak mau ngasih nafkah. Ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Iya toh, ibu hafal karena ibu sudah tua memang. Ini lagu-lagu zaman dulu toh. Saya sudah tua memang. Bapak-bapak, istri cerewet, malas masak, ngabisin duit aja kerjanya, ndak ngurus sana. Ada pilihan Pak? Ada. Kalau ibu-ibu tadi cuma satu pilihannya. Kalau bapak dua pilihan. Satu, ceraikan. Dua, tambah jadi dua. Boleh Pak. Ayo. Menderita di dunia, maknanya menderita di dunia masih ada pilihan. Tapi kalau dikubur, ada pilihan. Ada. Masuk di kubur. Kada nyaman, buli kulunah. Viral kau satu dunia Pak. Begitu kau masuk kubur, datang malaikat. Wih lari ya. Keluar, viral satu dunia. Itulah solat pentingnya. Pelihara solat. Bapak-bapak, lebih baik memelihara 2 ekor kambing, 4 ekor kambing di rumah, daripada satu manusia anakmu yang tidak sholat. Saya ulang, lebih baik bapak memelihara 4 ekor kambing di rumah, daripada satu anakmu di rumahmu tidak pernah sholat. Itulah yang meruntuhkan agamamu di rumah. Kambing Pak, kalau dia nakal, bau, jeruduk, suka ganggu, ada pilihannya Pak. Kalau kambing, ada? Apa ibu? Jual. Jual nih. Bawa di pasar, mengganggu saja ini. Sampai di pasar tidak ada yang beli, ada pilihan? Ada, potong. Iya toh, isi perutnya jadi coto, dagingnya jadi sate, kakinya sop kikil, ekornya sop buntut, pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, pelernya bakar obat kuat. Bagaimana Pak Ketua? Ketua dunia Melayu, dunia Islam. Itu dari Medan, jauhnya datang sholat subuh. Berapa banyak pahala beliau. Allahu Akbar. Ya, ayo bapak saudara-saudara sekalian. Ada pilihan. Kambing jual, tidak laku, potong. Makan sama-sama. Tapi kalau manusia anakmu di rumah, judi online, game online, belanja online, sholat online, tukang tipu, kuat makan, malas, kamu apain? Mau di apa? Apa? Mau apa? Jawab nih sekarang. Kau mau apa? Jual, siapa yang beli? Potong, siapa yang mau makan? Itulah makna lebih hina dari binatang. Maka sholat. Alhamdulillah, bapak-bapak kalau sudah rajin sholat seperti ini, tidak usah cemas. Insya Allah, Allah akan berikan keselamatan alam kubur. Nah, setelah itu, maka 3 yang menolong kita. 1, anak yang soleh dan soleha. Tidaklah dijelaskan oleh Nabi, anakmu yang jadi kepala dinas, anakmu yang jadi wali kota, anakmu yang jadi gubernur, anakmu yang dokter. Tidak, anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak yang saya hormati, anaknya bapak bisa tidak jadi tentara dan polisi, tidak pernah daftar akpol atau akmil? Bisa tidak jadi tentara? Tidak mungkin. Ibu-ibu, bisa tidak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Bisa tidak? Bisa, bawa sendiri kursi duduk di pekarangan. Jadi orang gila. Ya toh? Ya. Bisa tidak ibu-ibu anaknya, bapak-bapak? Bisa tidak anaknya bapak jadi dokter, tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin toh? Bisa tidak anak kita jadi insinyur, tidak pernah kuliah di teknik? Tidak mungkin. Tapi bisa tidak anak bapak soleh dan soleha meskipun tidak jadi polisi dan tentara? Bisa. Bisa tidak anak kita jadi soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa. Lalu kenapa kita rasanya lebih senang anak kita jadi dokter, jadi tentara, polisi, jadi anggota DPR, dan tidak pernah risau meskipun dia tidak sholat?
Tidak ada gunanya anakmu anggota DPR kalau dia tidak pernah sholat. Karena DPR-nya dia tidak akan bawa masukkan kubur. Tidak ada anakmu jadi dokter yang kau bayar sampai puluhan juta menyogok supaya lulus. Lalu anakmu itu dokter yang tidak pernah sholat. Meskipun anak kita pengangguran atau kerjanya cuma jual-jual sayur di pasar, tapi 5 waktunya lengkap di masjid, itulah yang akan menolongmu nanti di kubur. Bapak Ibu, terutama kita yang sudah tua, mau tiap masa depan Bapak dikubur, mau tahu masa depan Bapak dikubur, lihat anakmu sekarang. Lihat anakmu sekarang. Kalau anakmu tidak pernah kau dapati pergi pengajian, anakmu tidak pernah kau lihat ke masjid berjamaah, bakal sengsaralah hidup kita di kubur nanti. Maka bapak-bapak yang punya anak, dorong anak ke masjid. Beliau juga ketua BKPRMI, ketua umum pemuda remaja masjid se-Indonesia. Adik-adik, ini yang ceramah sekarang tidak pernah mondok, tidak pernah sepesantren. Coba bandingkan ustadz, sebut kau ustadz kondang sekarang di Indonesia. Sebut. Guru kita Ustadz Abdul Somad dari Mesir, guru kita Adi Hidayat dari Libya, guru kita Haddan Antaki dari Mesir semua. Dasat Latif dari Unhas, Sospol. Kok bisa jadi ustadz? Saya pikir-pikir salah satu sebabnya Allah pelihara saya, rumah saya tempat tinggal selalu dekat dari masjid. Di kampung rumah saya tidak sampai 200 meter dari masjid. Saya pindah ke Makassar setelah tamat SMP. Pertama kali saya tinggal di Makassar, tinggal Yosudarso, dekat juga dari masjid. Pindah dari Yosudarso ngontrak ke Jalan Harimau. Oh, lebih dekat lagi. Cuma guling-guling saya ketua sudah sampai di masjid. Pindah lagi di situ, ketok Dopuli lagi. Dekat lagi dari masjid. Sekarang saya tinggal di Hertasning. Tidak ada masjid. Saya bangun masjid depannya. Bapak-bapak kalau mau kirim anakmu ke Jawa, mau kirim anakmu ke Makassar, mau ngontrak atau beli rumah, lihat yang dekat dari masjid. Pergi lihat rumah 10 menit dari bandara. Tiap hari kau mau pindah pesawat. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau supaya kau tidak indak rumah sakit nak kau meninggal. 10 menit dari pasar mall. Mau kau tiap hari pergi belanja. Cari masjid 10 menit dari rumah. 10 masjid dari masjid. Ada anak muda, dia bisa lari berkilo-kilometer. Ada orang tua, dia boleh naik sepeda sampai puluhan kilometer. Rumahnya dari masjid dalam kompleks tidak pernah dikunjungi. Kalau ada anakmu begitu, bakal sengsaralah kau di alam kubur. Anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita di alam kubur, harta yang telah kita sedekahkan. Ibu-ibu, Bu, ini yang di depan-depan ini semua yang banyak emasnya. Ibu, ini yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Ibu, yang banyak emasnya. Kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu, Bu? Anak, istri kedua. Kawin lagi tuh, kawin lagi suamimu. Begitu ibu meninggal, dah cabut satu-satu itu emasmu. Dikawin, cincin kawin kita ibu. Dicabut. Diambil lagi gelang ini dulu waktu kita ke Dubai ibu. Cabut. Dia ambil lagi gelang ini dulu usia pernikahan kita. Saya belikan waktu kita pergi umroh. Dia ambil. Semua diambil. 3 bulan kemudian dia kenal sama janda. Temannya semanya dulu. Dia ambil semua itu emasmu baru dia bilang ambil aja di cincin mantan istriku sudah mati. Daripada itu cincinmu Bu, dia pakai janda. Lebih baik bawa ke masjid. Lebih baik cari penghafal Quran. Ustaz, saya tidak punya suami. Tidak ada anakku. Apakah tidak ada yang doakan? Oh, kalau begitu Allah tidak maha penyayang. Allah tidak adil kalau begitu. Karena kita tidak punya jodoh. Gimana caranya? Ibu bapak yang tidak punya anak, cari penghafal Quran, biayai hidupnya. Sama di hadapan Allah, anakmu sendiri. Meskipun bukan dari rahim istrimu. Cari penghafal Quran, datangi. Ada penghafal Quran? Ada. Oke, berapa biaya 1 bulan? Ini 600 1 bulan. Saya biayai 2 orang, tiap bulan saya kasih 1.200.000. Sama hukumnya penghafal Quran anak kita. Jangan kau juga terlalu pelit.
Tidak ada orang suka itu orang pelit. Ada memang orang pelit, Pak. Masya Allah. Sudah selayaknya makan daging, kan kering aja terus dia cari. Dongo nah. Sudah ada memang tong orang, jangankan kasih orang, dirinya saja dia pelit. Pak, Bu, kalau Bapak mau punya kamar di akhirat ber-AC, lampunya bagus, tempat tidurnya empuk, kirimlah ke panti asuhan pembeli kasur. Bapak mau terang kuburnya, bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Saya mau terang kuburku, Ustaz. 1 juta. Lampu 5 watt. 5 juta 1 watt. 500.000 lilin. 1.000 obat nyamuk. Oh, surga 1.000. Memangnya nenekmu punya surga? Celengan saja, Pak. Lihat coba, mau lihat sepelitnya orang Islam. Lihat itu celengan kalau lewat. Pas lewat depan kita pura-pura cerita. Lewat aja. Ada orang pelit betul, Pak. Lewat celengan, dia tarik dompetnya. Dia lihat, anak muda di belakangnya banyak mau diambil ini. Oh, ternyata dia cari yang paling kecil. Si masuk 2.000. Sudah masuk, tiba-tiba ditepuk pundaknya dari belakang. Anak muda, Haji, kasih 100.000. Dia lihat, masih muda 100.000. Masuk, dia kasih masuk celengan. Pas masuk celengan, ini anak muda bilang, itu hanya bapak yang jatuh tadi. Begitu pelitnya di orang, dia datangi takmir masjid. Dia bilang ada orang 100.000 salah masuk ini. Begini mau masuk surga, nenekmu punya surga. Kencing aja di Makassar itu, Pak, 2.000 baru kelar. Itu ada di terminal Daya, kan ditulis air besar 1.000, air kecil 500. Saya masuk air besar, sudah, saya kasih uang 1.000. Ini dek, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar, dia bilang, pasti Ustaz kencing juga. Saya kasih lah uang 2.000, kan kencing sama saya, ini 2.000. 1.500 kan, mana uangku 500, kembalinya. Dia bilang, tidak ada uang kecil Ustaz, masih ada uang saya. Dia bilang, Ustaz masuk lagi kencing. Itu surga 2.000. Ya, sedekahlah. Ibu-ibu yang tidak bisa sedekah semen ke masjid, sedekahlah dengan nasi bungkus. Mulai Jumat akan datang, kirim nasi bungkus, 2 bungkus saja setiap Jumat. Selesai itu Bapak Ibu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku, mudah-mudahan Jumat depan bisa 5 bungkus. Itulah harta ibu yang tidak bisa diambil orang. Bapak-bapak, sedekahlah. Itulah yang akan melindungi kita nanti di kubur. Anak yang soleh, harta yang telah kita sedekahkan. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Saya mau jadi dapat ilmu ini Ustaz, nah saya bukan penceramah, gampang. Begitu dapat potongan-potongan video dari guru-guru kita, sebar. Bapak Ibu tiba-tiba di grup WhatsApp dapat ceramahnya Nasihat Latif, sebar. Bapak punya grup 10, satu grup 20 orang di dalam, berarti 200. Di 200 orang kita sebar, masa sih tidak ada satupun yang mengamalkannya. Selama orang itu mengamalkan ilmu yang kita sebar tadi, itulah yang akan menerangi alam kubur kita, meskipun kita bukan mubalik. Begitu sebaliknya, Bapak di grup mendapat video-video porno, meskipun canda, itu paling banyak ceramah saya diplesetkan, dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Oh ini paling banyak dipotong-potong gambarnya, perempuan seksi yang mana lewat dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya, jangan sampai menyebarkan konten-konten yang ada fitnah di dalamnya, ada dosa, karena akan menjadi dosa jariah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah 3 amal yang bisa menolong kita. Dan pasti kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti mati. Ada baru-baru saya ceramah di Jakarta. Kejadian betul. Jam 9.10 menit masih ada di grup. 9 malam. Lewat
Masih ada di grup postingannya membahas tentang kabinet menteri. Tidak sampai 30 menit masuk lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Yang tadi posting terakhir. Sering kita lihat begitu. Masa meninggal? Iya. Meninggal. Masa? Saya masih ketemu di pasar minggu lalu. Meninggal. Masa sih? Masih ada warung kopi 2 hari yang lalu. Bagaimana kalau kita yang tiba-tiba meninggal dan tidak punya bekal? Kematian bukan nomor urut. Kalau kematian nomor urut berdasarkan umur, yang tua-tua dulu di depan saya ini yang duluan. Tapi kematian nomor undian. Siapa yang naik siap kok. Maka pelihara sholat adalah bukti konkret kita siap menghadapi kematian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.